Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan fase pertama dari perangnya di Ukraina sudah selesai. Moskow juga mengungkapkan 23.000 warga asing dari 37 negara mengajukan permintaan untuk berperang membela dua wilayah Ukraina Timur yang memerdekakan diri, yaitu Luhansk dan Donetsk. Target utama fase pertama operasi khusus Rusia di Ukraina telah selesai, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia memang menolak narasi perang ataupun invasi dan menggunakan narasi operasi militer khusus dalam aksinya di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 93% wilayah provinsi Luhansk telah dibebaskan oleh pasukan Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Sedangkan pasukan Republik Rakyat Donetsk atau DPR telah menguasai lebih dari 54% provinsi Donetsk. Dalam pengumumannya, Kementerian Pertahanan Rusia juga memperbarui data korban tewas di pihak militer Moskow sejak operasi militer dimulai pada 24 Februari yang lalu. Sayangnya, selama operasi militer khusus, ada kerugian di antara rekan-rekan kita. Hingga saat ini, 1.351 prajurit tewas dan 3.825 terluka, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia. Namun, klaim dari Kementerian Pertahanan Rusia ini berbeda jauh dengan klaim dari Ukraina. Versi Ukraina mengatakan ada sekitar 15.600 tentara Rusia tewas hanya dalam 1 bulan pertempuran. Itu hampir 15 kali lipat jumlah yang diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa ada banyak permintaan dari warga Rusia yang ingin mengambil bagian dalam operasi militer khusus di Ukraina. Lebih dari 23.000 orang asing dari 37 negara juga menyatakan kesiapan mereka untuk berperang di pihak LPR dan DPR. Kami menawarkan pemimpin LPR dan DPR untuk menerima bantuan ini, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka akan mempertahankan tanah air mereka sendiri, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip kantor berita RIA Novosti pada Sabtu 23 Maret, mengatakan Rusia akan melanjutkan operasinya sampai mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden Vladimir Putin. Target yang ditetapkan oleh Tsar Vladimir Putin inilah yang sedang diamati dan ditebak oleh para intelijen Barat. Karena target Putin di Ukraina tak pernah secara eksplisit diungkapkan. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan bahwa mereka tidak mengesampingkan penyerbuan kota-kota Ukraina yang telah ditargetkan. Dan Rusia akan segera bereaksi terhadap setiap upaya untuk menutup wilayah udara di atas Ukraina. Sesuatu yang Kiev telah minta untuk dilakukan oleh NATO, tetapi NATO telah menolaknya. Militer Rusia, menurut Kementerian Pertahanannya, telah mempertimbangkan 2 opsi untuk operasinya di Ukraina. Satu terbatas di Donbas, dan opsi lainnya di seluruh wilayah Ukraina. Dan faktanya, opsi di seluruh wilayah Ukraina yang diambil dengan istilah yang mereka sebut sebagai demilitarisasi dan denazifikasi. Itulah target dari Tsar Putin yang pernah diungkapkan secara langsung. Dengan diumumkannya keberhasilan fase pertama, maka ada fase-fase berikutnya yang masih akan dicapai. Kita tunggu saja episode selanjutnya.